Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Santi, Guru BK MAN 1 Kudus. Selamat datang di video pembelajaran bimbingan konseling. Kali ini saya akan membahas topik yang menarik tentang media papan bimbingan. Saya yakin topik ini sangat membantu kalian dalam meningkatkan komunikasi dan informasi di madrasah. Mari kita mulai. Cara membuat papan bimbingan. Untuk membuat papan bimbingan triplek melamin warna putih, panjangnya 120 cm kali 80 cm. Kenapa papan bimbingan ini saya buat 120 cm kali 80 cm, padahal aturannya itu 1,5. Saya buat 120 karena ruang BK kurang luas, sehingga kalau saya kasih sesuai ukuran nanti ruang BK penuh. Kayu untuk list 2 buah yang ukuran 120, untuk list ini yang lebarnya 80 cm, kemudian ini 80 cm lagi untuk penguat, supaya nanti papannya jadi kuat. Palu, skrap, meteran, penggaris, siku, gergaji, lem fok untuk mengelem nanti, ballpoint untuk menggambar, paku ini 2 buah nanti fungsinya untuk menggantungkan papan bimbingan. Ini list aluminium. Kenapa saya tunjukkan hanya sekecil ini lebarnya? Karena sebenarnya list aluminium ini panjang, jadi nanti kalau langsung tak bawa ke sini, nyenggol-nyenggol sekitar ini, barang-barang sekitar sini ya. Ini awalnya kayu ini tuh seperti ini, kemudian kita siku, kita ambil siku 45 derajat supaya jadi siku nanti, terus kita gergaji, akhirnya jadinya seperti ini semua. Sudah siku semua ya, ini 4. Kemudian kita buat mal. Setelah itu kita pasang triplek ini sesuai ukuran yang saya sebutkan dari awal, 120 cm kali 80 cm. Setelah itu kita paku. Demikian alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat papan bimbingan. Setelah papan bimbingan ini jadi, langkah selanjutnya kumpulkan materi dan sumber daya yang relevan untuk papan bimbingan Anda. Anda dapat menggunakan gambar, kutipan yang inspiratif, diagram, atau infografis untuk memperjelas informasi. Langkah selanjutnya adalah rancang layout papan bimbingan. Rancang tata letak papan bimbingan Anda. Susun informasi dengan jelas dan mudah dibaca. Pastikan ukuran teks dan gambar sesuai agar mudah terlihat. Berikut adalah contoh papan bimbingan yang telah saya buat. Anda bisa melihat bagaimana saya menggunakan warna yang cerah, gambar, dan tulisan yang mudah dibaca. Definisi media papan bimbingan. Media papan bimbingan adalah sebuah media dalam bimbingan konseling yang berbentuk papan atau dinding yang ditampilkan di lingkungan madrasah atau ruang kelas. Papan bimbingan ini berisi tentang informasi, pesan, gambar, artikel, bisa juga poster atau objek dalam 3 dimensi yang bertujuan untuk memberikan bimbingan dan informasi kepada siswa serta semua warga yang ada di madrasah. Tujuan dari papan bimbingan ini adalah untuk menyampaikan pesan secara visual dan
memberikan informasi yang relevan dengan berbagai aspek kehidupan siswa, termasuk belajar, karir, sosial, dan perkembangan pribadi. Fungsi dari media papan bimbingan memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di madrasah. Antara lain, memberikan informasi dan himbauan. Papan bimbingan ini berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi yang terkini, himbauan atau pengumuman yang relevan dengan kegiatan akademik, sosial, karir di madrasah. Yang kedua, tempat menuangkan kreativitas atau ide. Papan bimbingan ini juga berfungsi sebagai tempat bagi siswa dan seluruh warga madrasah untuk mengekspresikan kreativitasnya, gagasan atau ide melalui gambar, poster, tulisan. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan adanya papan bimbingan yang menarik dan informatif, siswa akan tertarik untuk membaca dan mengikuti informasi yang disampaikan, sehingga mereka akan lebih terlibat dalam kegiatan belajar dan kehidupan di madrasah. 4. Sebagai alat motivasi. Papan bimbingan dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk siswa, misalkan dengan memajang prestasi siswa atau informasi tentang karir yang menarik bagi siswa. 5. Penguatan nilai dan sikap positif. Melalui papan bimbingan ini, pesan-pesan tentang nilai moral, etika, dan sikap positif dapat disampaikan kepada siswa sehingga membantu dalam pembentukan karakter yang baik bagi siswa. 6. Meningkatkan komunikasi guru dengan siswa. Papan bimbingan ini dapat berfungsi sebagai media komunikasi antara guru dan siswa, terutama ketika guru bimbingan dan konseling berhalangan untuk masuk kelas. Pesan atau informasi dapat tetap tersampaikan melalui media papan bimbingan ini. Peran media papan bimbingan dalam proses belajar ini sangat penting dan beragam. Berikut adalah beberapa peran penting dari papan bimbingan dalam mendukung proses belajar siswa di madrasah. 1. Memberikan informasi yang penting. Papan bimbingan berfungsi sebagai sumber informasi penting bagi siswa. Informasi tentang jadwal kegiatan, acara di madrasah, tugas, dan pengumuman lainnya yang dapat ditampilkan dengan jelas di papan bimbingan. Hal ini membantu siswa untuk mengetahui dan memahami segala sesuatu yang terkait dengan proses belajar mereka. 2. Memotivasi siswa. Papan bimbingan dapat digunakan sebagai alat motivasi bagi siswa. Misalnya, memajang prestasi siswa yang menonjol, kutipan inspiratif atau kata-kata semangat yang memotivasi siswa. Dengan melihat hal-hal positif di papan bimbingan, siswa akan merasa termotivasi untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam belajar. Yang ketiga, menyediakan materi bimbingan dan konseling. 3. Menyediakan materi bimbingan dan konseling. Papan bimbingan ini juga berperan dalam menyediakan materi bimbingan dan konseling, informasi tentang pengembangan diri, pengelolaan emosi, belajar yang efektif, dan keterampilan sosial dapat ditampilkan di papan bimbingan untuk membantu siswa dalam menghadapi berbagai tantangan dalam proses belajar. 4. Mendorong kreativitas dan pemecahan masalah. Papan bimbingan ini dapat berfungsi sebagai tempat bagi siswa untuk menuangkan kreativitas dan pemecahan masalah. Misalkan, siswa dapat menampilkan hasil karya seni, proyek-proyek yang ada, atau ide-ide kreatif
mereka di papan bimbingan ini. Hal ini tidak hanya memberikan apresiasi terhadap kreativitas siswa saja, tetapi juga menginspirasi siswa lain untuk berpikir lebih kreatif. 5. Memfasilitasi komunikasi guru dan siswa. Papan bimbingan ini dapat menjadi sarana komunikasi antara guru dan siswa. Guru dapat menggunakan papan bimbingan untuk memberikan pesan, petunjuk, atau dukungan kepada siswa ketika guru tidak hadir di kelas. Hal ini membantu menjaga komunikasi yang efektif antara guru dan siswa dalam proses belajar. Yang keenam, membangun lingkungan belajar yang menarik. Papan bimbingan yang menarik dan informatif dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. Hal ini dapat meningkatkan minat dan semangat belajar siswa sehingga mereka lebih antusias dan aktif dalam proses belajar di madrasah. Tujuan dari papan bimbingan ini: 1. Memberikan informasi dan pesan yang mudah dipahami oleh siswa. Salah satu tujuan utama dari media papan bimbingan ini adalah menyampaikan informasi dan pesan yang mudah dipahami oleh siswa. Papan bimbingan ini disusun dengan tampilan yang menarik dan bahasa yang sederhana agar siswa dapat dengan mudah mengerti informasi yang disampaikan. Hal ini membantu siswa untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan kegiatan di madrasah, acara atau tugas, atau hal lain yang berkaitan dengan proses belajar mengajar mereka. 2. Membantu guru dalam komunikasi dengan siswa. Papan bimbingan ini berfungsi sebagai sarana komunikasi antara guru BK dengan siswa. 3. Memfasilitasi perkembangan siswa dalam berbagai bidang. Papan bimbingan ini juga berfungsi sebagai fasilitator dalam perkembangan siswa dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, bidang pribadi, bidang belajar, dan bidang karir. Informasi yang ditampilkan di papan bimbingan ini dapat mencakup bimbingan dan konseling mengenai pengelolaan emosi, pengembangan diri, peningkatan prestasi, dan penjelasan tentang berbagai pilihan karir. Dengan adanya informasi ini, siswa dapat lebih terbantu dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan dan pengembangan pribadi mereka. Manfaat papan bimbingan: 1. Memperjelas pesan dan informasi. Papan bimbingan ini berfungsi sebagai media yang memperjelas pesan dan informasi yang ingin disampaikan kepada siswa. Informasi yang ditampilkan secara visual melalui gambar, tulisan, atau poster dapat lebih mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Dengan papan bimbingan ini, pesan-pesan penting seperti jadwal, kegiatan di madrasah, tata tertib, atau informasi akademik lainnya dapat tersampaikan dengan jelas dan efektif. 2. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Di lingkungan madrasah terdapat keterbatasan ruang dan waktu untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Dengan papan bimbingan ini membantu mengatasi keterbatasan tersebut dengan menjadi media yang dapat diakses oleh siswa kapanpun mereka berada di lingkungan madrasah. Pesan atau informasi yang ditampilkan di papan bimbingan dapat diakses oleh siswa secara mandiri tanpa tergantung pada waktu ataupun tempat tertentu. 3. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling. Dengan menggunakan papan bimbingan ini, layanan bimbingan konseling di madrasah dapat ditingkatkan kualitasnya. Papan bimbingan ini memungkinkan guru BK untuk menyajikan materi bimbingan dan konseling secara menarik dan interaktif. Informasi tentang pengembangan diri, keterampilan sosial, belajar yang efektif atau karir dapat ditampilkan dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa sehingga
dapat membantu mencapai tujuan bimbingan dan konseling. 4. Menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Papan bimbingan yang menarik seperti ini dan informatif dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Informasi mengenai prestasi siswa, pencapaian akademik, atau kutipan inspiratif dapat memotivasi siswa untuk berprestasi yang lebih baik lagi. Selain itu, papan bimbingan ini yang berisi informasi tentang karir atau peluang kerja dapat menumbuhkan minat siswa dalam mengeksplor berbagai pilihan karir yang relevan dengan minat dan bakat siswa. Kelebihan dari papan bimbingan ini: 1. Meningkatkan minat siswa. Papan bimbingan yang menarik ini dan informatif dapat meningkatkan minat siswa dalam membaca dan mengakses informasi yang disajikan. Bisa informasi itu mengenai prestasi belajar, kutipan inspiratif, atau penjelasan tentang berbagai pilihan karir yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi lebih baik dan mengeksplorasi minat serta bakat dari siswa. Selanjutnya, memanfaatkan layanan BK. Papan bimbingan ini berfungsi sebagai sarana komunikasi antara guru dengan siswa. Ketika guru BK tidak dapat hadir di kelas secara langsung, papan bimbingan ini dapat menjadi alternatif untuk menyampaikan pesan, himbauan, atau informasi lainnya kepada siswa. Dengan demikian, siswa tetap dapat memperoleh bimbingan dan konseling meskipun guru BK tidak ada di kelas. Selanjutnya, melatih kreativitas. Pembuatan dan penyajian materi di papan bimbingan melibatkan kreativitas guru BK di madrasah. Dalam menyusun papan bimbingan, guru BK menggunakan gambar, tulisan, poster, atau objek 3 dimensi untuk menarik perhatian siswa dan membuat materi bimbingan lebih menarik serta efektif. Hal ini memungkinkan guru BK untuk mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan inovasi dalam menyajikan informasi dan pesan kepada siswa. Kesimpulan tentang pentingnya papan bimbingan dalam bimbingan konseling adalah papan bimbingan memainkan peran yang sangat signifikan dalam menyediakan informasi, pesan, bimbingan kepada siswa di madrasah. Dengan adanya papan bimbingan ini, siswa didorong untuk mencari informasi dan memperoleh pemahaman dari materi yang ditampilkan di papan bimbingan. Hal ini memiliki beberapa implikasi penting. 1. Menyediakan informasi dan pesan yang mudah diakses. 2. Mendorong siswa untuk aktif menggali informasi. 3. Memberikan dukungan dalam proses belajar dan pengembangan diri. 4. Meningkatkan efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Dalam situasi dimanapun guru BK atau konselor tidak dapat hadir langsung di kelas, papan bimbingan ini menjadi alternatif yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan dan informasi penting kepada siswa. Dengan adanya papan bimbingan ini, layanan bimbingan konseling dapat tetap berjalan dan siswa tetap mendapatkan bimbingan yang dibutuhkan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk terus aktif dan kreatif dalam memanfaatkan media papan bimbingan untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama di madrasah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.